Sidang jemaat kekasih Tuhan, Shalom. Terpujilah nama Tuhan yang dapat mengumpulkan kita pada hari ini untuk bersekutu, memuji dan membesarkan nama Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Sidang jemaat kekasih Tuhan, marilah kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya jemput kita semua berdiri dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 454. Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku, tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh penampung permohonanku kepada Yang Maha Besar, yang bersedia mendengar. Sejak ku lihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam sejahtera bagimu juga. Dengan rasa malu dan sesal, mari kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita nyatakan lewat nyanyian Bilah Purnung Dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu
barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Sudah ku dapat sayang Tuhan, meskipun banyak ku beraib. Melihat itu aku heran, kan kasih sayang yang ajaib. Telah aku tahu karunia serta memuji rahmat-Nya. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Marilah kita bermazmur secara responsorial dari Mazmur 124 ayat 1 sampai 8. Mazmur 124 ayat 1 sampai 8. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, Ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. maka telah mengalir melingkupi diri kita. Air yang meluap-luap itu Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita. menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung. Dari jerat penangkap burung, Jerat itu telah putus. dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 119 ayat 1 dan 5. Berbahagialah orang yang benar, yang jalannya menurut hukum Allah, yang hatinya selalu bergelar, hendak mencari Tuhan sedekala, yang sukanya yang terlebih besar, memelihara kesaksian Allah. Ajarkan jalan undang-undang-Mu kepadaku supaya ku
seumur hidupku dengan menurut firman kebenaran, terangi juga akal budiku, biku setia sampai kesudahan. Kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita baca dan akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, terus mendidik kami dengan cara-Mu, tentu dengan kasih yang lemah lembut, untuk terus menguatkan iman percaya kami, untuk terus menyatakan buah-buah iman di dalam kehidupan kami, di dalam suka dan duka. Bahkan juga secara bersama-sama sebagai orang percaya, Tuhan mendidik kami hidup sebagaimana anak-anak Tuhan yang saling memperhatikan, saling memotivasi, saling menguatkan, saling mendoakan. Kami mengucap syukur atas semuanya itu. Tak terkecuali juga berkat pengasihan Tuhan yang boleh kami nikmati seminggu ini. Kasih sayang dan penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan di hari-hari yang telah kami lalui. Lebih di dalam masa sulit karena COVID-19. Tuhan juga menghimpunkan kami bersama di dalam rumah-Mu yang kudus ini. Kami mengucap syukur bersama dengan segenap jemaat-Mu yang hadir secara virtual dari rumah masing-masing dan dimanapun mereka berada. Kami siap dan merindukan kebenaran firman-Mu. Layakkan, kuatkan kami, berfirman-Lah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama dari kitab Ester pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ester pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester sang ratu, "Ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasveros kepada Ester, sang ratu, "Siapakah orang itu? Di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu.
Lalu bangkitlah raja dan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester, sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja, "Masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri?" Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, "Sulakan dia pada tiang itu." Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari Yakobus 5 ayat 13 sampai dengan 20. Yakobus 5 ayat 13 sampai dengan 20. Firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bacaan yang berikut dari Injil Markus, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-38 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Injil Markus, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-38 sampai dengan 41. Demikian firman Tuhan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu,
Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, janganlah kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Amin. Puji syukur atas firman Tuhan yang boleh kita baca dan boleh kita siap untuk kita renungkan bersama. Semoga Tuhan menolong kita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Shalom, selamat pagi yang sementara bersama-sama beribadah di rumah dan dimanapun. Salam hangat dari segenap anggota Gereja Toraja Jemaat Rahmah, segenap majelis gereja, secara khusus yang melayani pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Iman dan doa. Kapatonganan na pas sambayang. Bapak Ibu saudara-saudara, mengawali renungan ini ada sedikit cerita, saya nggak tahu apa ini benar. Ya, katanya ada seorang pendeta yang kedatangan seorang tamu cilik. Pendeta ini ogah-ogahan, malas-malasan, dan sepertinya nggak ikhlas, nggak rela waktunya diganggu oleh tamu cilik ini. Sementara pada satu sisi, tamu cilik ini yang adalah seorang anak kecil merasa perlu dan menganggap pendeta itu adalah seorang pendoa. Karena menganggap seperti itu, ia datang mengharapkan supaya pendetanya mendoakan dia. Dia berada di dalam pergumulan yang menurut dia cukup berat. Masalahnya, anjing kesayangannya sudah berapa hari tidak makan dan badannya semakin kurus. Dia khawatir jangan sampai kenapa dan anjingnya mati. Lalu anak itu menyampaikan, Pak Pendeta, tolong segera kita ke rumah, anjing saya sekarat. Sebentar lagi akan mati. Tolong Pak Pendeta kan pendoa. Pak Pendeta sebenarnya malas pergi. Untuk apa anjing aja kok mau didoakan gitu. Anak kecil lagi yang minta. Ini banyak pekerjaan pelayanan yang lebih besar menurut Pak Pendeta. Tetapi setelah didesak, akhirnya dengan sedikit jengkel dan sangat-sangat terpaksa, pendeta itu mengatakan, ayo kita ke rumah. Ya, dengan nada kesal, pendeta ikut ke rumahnya sang cilik ini. Dan sampai di sana, segera saja dilihatnya anjing itu sudah tak berdaya. Tinggal sesekali bernapas. Pak Pendeta, tolong doakan cepat Pak Pendeta. Halo Pak Pendeta, ini sebenarnya tidak ikhlas berdoa, tidak tulus, tidak sungguh berdoa. Hei anjing, kalau kau mau mati, mati saja kau. Tapi kalau kau mau sembuh, ya sembuhlah kau. Ya rupanya orang Batak kayaknya nih ya. Lalu anak ini berterima kasih, puji syukur kepada Tuhan.
Pak Pendeta sudah mendoakan, pasti Tuhan mendengarkan, kata si anak. Pulanglah Pak Pendeta dengan nada kesal, ya. Anjing aja kok mau didoakan gitu loh. Ya, tidak lama kemudian, berapa hari kemudian, sembuh ini anjing. Sembuh ini anjing, dan karena girangnya, karena senangnya, si cilik ini segera ke rumahnya Pak Pendeta berterima kasih dan bersyukur sambil bawa oleh buah-buah. Ya, ternyata sampai di sana Pak Pendeta ternyata sakit. Mas sakit nih Pak Pendeta. Ya, digedor-gedor, diketok-ketok pintu, lama baru dibukakan. Dengan keluh kesah, dengan tak berdaya Pak Pendeta membukakan pintu. Kau ini lagi, udah mati ndak anjingmu? Hidup ndak anjingmu? Ini saya lagi sakit, kamu ganggu aja sih. Ya, ini Pak Pendeta, terima kasih, puji syukur Pak Pendeta. Dengan doanya Pak Pendeta, anjing saya tidak jadi mati tetapi sembuh. Terima kasih Pak Pendeta, ini buah sebagai ungkapan terima kasih saya. Pak Pendeta, kenapa kok loyo? Sakit ya Pak Pendeta? Iya, ini saya sudah sejak pulang dari rumahmu itu, saya sakit gara-gara kau ini. Saya mau tidur, pulang dah sudah kalau mau pulang. Pak Pendeta tidur. Terus si anak bilang begini, Pak Pendeta sebelum saya pulang saya berdoa ya. Wah, jarang-jarang Pak Pendeta didoakan, merasa bersyukur juga Pak Pendeta. Ini ada anak kecil mau mendoakan. Tapi Pak Pendeta bilang dengan ketus, karena pikirnya ini anak kecil, ngomong apa, ngaco dan lain sebagainya. Ya berdoalah supaya kau pulang. Cepat. Apa doanya si anak kecil? Hei Pak Pendeta, kalau kau mau mati, mati saja kau. Tapi kalau kau mau hidup, ya hiduplah. Tapi ternyata berapa hari kemudian, Pak Pendeta tidak mati, tetapi dia sembuh. Pertanyaannya, doa mana yang benar? Doanya Pak Pendeta atau doanya si anak kecil? Kira-kira bagaimana? Ada yang mau jawab? Saya bingung juga ini, lihat. Kita berdoa ada orang sakit, kita doakan sembuh ya. Terima kasih, puji syukur, pasti itu doa yang benar. Kira-kira mana yang benar? Doanya Pak Pendeta atau doanya si anak kecil? Atau doanya anak kecil yang benar atau doanya Pak Pendeta yang benar? Atau rumusan doanya si anak kecil atau rumusan doanya Pak Pendeta? Karena dalam bacaan utama kita dari Yakobus, doa orang yang benar bila didoakan akan besar kuasanya. Untuk apa cari orang benar kalau itu maksud Alkitab? Saya lebih baik mencari Yesus dengan mendoakan doa yang diajarkan Bapa kami yang, iya, kalau itu tentang doa yang benar, kalau itu tentang orang yang benar berdoa. Masalahnya Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada manusia di kolong bumi ini satupun yang benar. Lalu siapakah yang dikatakan sebagai orang yang benar? Dan mana orang yang benar? Bagaimana hidupnya? Kalau dia berdoa, bagaimana doanya? Ini kan kalau ada doa tentang doa, kita langsung cepat berucap, doa orang benar akan besar. Bila didoakan akan besar kuasanya. Ada lagunya kan? Doa orang benar bila didoakan. Saya kok agak terganggu dengan pemahaman yang liar Bapak Ibu Saudara-saudara. Lalu kalau kita cari orang yang benar berdoa, kemana kita akan mencari? Siapa dia?
Lalu tentang doa yang dikatakan, bagaimana ungkapannya, bagaimana kata-katanya, bagaimana formulasinya, bagaimana urutannya. Dan saya yakin kita tidak akan pernah ketemu dengan orang seperti itu. Dan tidak akan pernah menemukan formulasi doa. Bandingkan dengan doanya Pak Pendeta tadi. Dan doanya si anak. Pak Pendeta bilang, mati saja kau kalau mau mati, hidup kau kalau mau hidup. Lalu apa Tuhan dengar doa itu? Didengar. Lalu kalau dengar, apa yang Tuhan jawab? Harusnya kalau konsisten, kalau ikut doanya Pak Pendeta, harusnya dilatar belakangi dengan ketidaktulusan. Harusnya anjing itu mati. Lalu kalau doanya si anak kecil, dia kan tidak tahu bagaimana itu doa yang benar. Apa itu mati saja kau? Apa itu Pak Pendeta hidup saja kalau kau mau hidup? Dia sangka itu adalah doa yang baik. Jadi ternyata yang menentukan di sini adalah Tuhan sendiri. Dan melihat bagaimana kesungguhan hati dan ketulusan kita di dalam berdoa, lahir dari dorongan kasih sayang kita kepada Tuhan, lahir dari iman, sehingga doa kita adalah ekspresi iman kita. Itu yang dimaksudkan. Nah ini, kalau misalnya Pendeta Agus saja yang benar doanya, pasti Pendeta Agus dicari di seluruh dunia. Kalau Gilbert Lumendong saja yang benar doanya dan mujarab doanya didengar oleh Tuhan, besar kuasanya, untuk apa lagi pendeta-pendeta yang lain? Untuk apa lagi para presbiteros yang lain? Karena sesungguhnya dalam Alkitab, dalam bacaan kita itu yang dimaksudkan ini adalah siapa? Presbiteros. Siapa mereka? Para penatua. Sebutan pendeta itu belum ada. Penatua, diaken, dan gembala. Itu presbiteros. Dicarilah mereka. Nah, sementara keadaan umat saat itu bagaimana? Banyak yang sakit hati. Membakar emosi dan pikiran mereka. Kalau kita lihat ayatnya yang ke-12, harusnya bacaan kita ini berangkat dari ayat 12. Tapi entah kenapa leksonari kok tulisnya, apakah salah tulis? Tapi saya lihat di leksonarinya GKJW Jangkep itu mulai dari ayat 12. Ya, tentang sumpah. Mereka dibakar emosinya, pikirannya, hati mereka, sehingga keluar kata-kata sumpah serapah. Jangan mudah terpancing dengan itu. Ingat, ucapan adalah doa. Terkadang dalam kemarahan, dalam rasa dendam, dalam sakit hati, keluarlah sumpah serapah yang ujung-ujungnya adalah kutuk. Misalnya dalam bahasa Toraja, kena matena leseko tedong, ya, kena sembang ngoroko kila. Itu lahir dari ungkapan ketidakstabilan emosi, lahir dari ungkapan emosional yang berlebihan, lahir dari rasa malam, mungkin juga lahir dari rasa dendam kesumat. Nah, bagaimana caranya juga melihat keadaan-keadaan mereka yang berada di perantauan dalam tekanan penderitaan. Bangsa Yahudi, 12 suku perantauan ini yang tersebar di beberapa tempat itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Lalu jauh dirantau orang, sakit-sakitan juga secara fisik dan lain sebagainya. Maka muncullah istilah, catatannya Pendeta Andrew Buchanan, saya tertarik dengan kata-kata itu, dua kata itu, istilah healing community.
Healing community, komunitas untuk menguatkan, komunitas untuk memberi spirit, saling memberi spirit, komunitas untuk menyembuhkan stres, ya, komunitas juga untuk menyembuhkan secara fisik. Apakah itu sakit penyakit? Caranya adalah saling mendoakan. Tetapi yang pertama, mintalah kepada presbiteros, para penatua pelayan jemaat. Lalu tentang doa yang benar, siapa yang paling benar? Siapa yang paling mujarab doanya? Menariknya lagi, ditambah lagi dengan minyak urapan. Coba lihat bacaan kita dari Yakobus. Ditambah dengan minyak urapan. Sampai sekarang kan masih banyak pakai minyak urapan. Saya bandingkan dengan gereja Katolik, enggak pakai sudah minyak urapan kalau berdoa ada orang sakit. Tapi kalau orang Katolik berdoa kalau orang sudah mau mati, sudah hampir mati. Sering pernah lihat di Katolik begitu? Saya sering, karena keluarga saya banyak Katolik, ya. Ya, kalau sudah mau mati, maka diurapi, pakai minyak urapan. Untuk apa? Untuk penyucian dosa. Itu, ya. Tidak pakai lagi minyak urapan. Karena paham gereja Katolik, kita tidak boleh terfokus pada media, pada minyak urapan itu. Nah, benar sekali bacaan kita. Dia mengarah kepada doa, sehingga tema kita iman dan doa. Ini yang terutama, ini yang primer, ini yang paling penting. Jadi biar ada orang pakai minyak urapan di situ jungkir balik kita berdoa, kalau kita tidak beriman, kita tidak sungguh-sungguh, tidak akan ada artinya. Siapapun yang datang mendoakan kita, kalau kita tidak beriman dan dia juga tidak beriman dan tidak berdoa dengan sungguh-sungguh, juga tidak akan ada artinya. Jadi person tidak penting, tetapi person penting untuk berdoa dengan iman. Ya, ya. Siapa berdoa itu tidak penting. Mau anak-anak atau pendeta berdoa, itu sama saja. Kita semua apa? Orang percaya punya jabatan imamat am sebagai imam, nabi dan raja. Itu jabatan Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebagai imam, ya, nabi dan raja. Imam, kita berdoa untuk orang lain, kita berdoa untuk diri sendiri. Tetapi healing community begitu penting sebagai bagian bahwa kita adalah persekutuan orang-orang percaya. Saling memperhatikan, saling bersekutu mendoakan satu sama yang lain. Bahasa Toraya, padimu kupo padi, padimi tapo padi solanasam. Sakitmu adalah sakit kita bersama. Pergumulanmu adalah pergumulan kita bersama. Nah, jadi ketika saya merenungkan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak penting lagi, tidak terlalu penting lagi itu mencari siapa yang layak untuk, paling layak untuk berdoa. Tetapi pendeta diberikan tugas untuk berdoa. Diminta, pendeta tidak boleh banyak alasan. Tidak boleh kayak pendeta tadi, ya. Apalagi kalau bilang, ya, anggota jemaat lorong jini yang panggil. Ingat cerita minggu berapa itu, ya, tentang pendeta lorong itu yang ditelepon, Pak Pendeta, saya mau ibadah syukur. Ini kan anggota diakoni, ini Bapak. Pak, padahal tidak ada jadwalnya. Saya ada jadwal kayaknya itu, Pak. Ya, saya ada jadwal. Kasih saja penatua dia yang melayani. Ya, direkomendasilah penatua selnya. Dan berapa hari kemudian menelponlah si anggota diakonia itu. Pak Pendeta, terima kasih sarannya. Pak Penatua sudah siap untuk melayani. Tapi saya minta pendapat, bolehkah amplop yang 10 juta itu saya kasih Pak Penatua, ya? Tunggu dulu, Pak. Saya lihat jadwal saya dulu. Oh, ternyata saya keliru itu hari. Artinya apa? Ini orang udah enggak bener ini.
Itu udah bukan pendeta itu. Dia bukan pendoa itu. Dia pendusta. Dan doanya pasti tidak didengar oleh Tuhan. Jangan cari pendeta-pendeta yang begitu Bapak Ibu ya. Tiro nak mai. Saya secara kesusi. Tiro nak. Ini jadi teguran yang keras bagi pendeta yang jadi pendusta. Bukan menjadi pelayan. Dia bukan menjadi pendoa yang baik. Sama dengan pendeta yang ogah-ogahan tadi. Berdoa karena anak kecil remeh, tidak diperhitungkan. Tapi coba yang berpangkat panggil. Tikara-kara maleh. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Doa mereka juga tidak didengar. 2 minggu yang lalu saya juga bilang, anggota jemaat tobat komileh. Yang selalu bilang, pendeta pisayah yang melayani. Sekarang kita bertobat. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Doa orang yang benar itu bagaimana? Siapapun kita Bapak Ibu saudara-saudara sebenarnya tidak ada yang benar. Jadi kalau itu ukurannya adalah doa kita tidak akan pernah didengar. Tetapi Tuhan minta kita berdoa. Lalu bagaimana doa? Ternyata ini doa orang yang dibenarkan sebenarnya. Dianggap benar, dibenarkan. Sekalipun tidak pernah benar. Bagaimana? Doanya adalah liwat iman. Liwat iman. Yang termanifestasi di dalam kata-kata kita. Ekspresi kita di dalam berdoa. Yang nyata dalam kesungguhan, ketulusan, kemauan yang keras, kerinduan kita yang menggebu-gebu ketika kita berdoa. Makanya tidak benar kalau ada orang yang malas berdoa. Makanya tidak benar kalau ada orang yang berdoa. Di bang mas sambayang ke doa sepaat mi tikarudu mi mama. Bapak Ibu, tidak usah berdoa ya. Kalau doa sepaat tujuannya cuma mau tidur. Tapi mikua maniku menasalami Pak Pendeta Masai Maro kami mas sembayang. Ada cerita itu pendeta selesai dia berkhotbah disalam baik-baik oleh anggota jemaatnya. Terima kasih Pak Pendeta. Kurre semangatna. Barusan saya tenang, damai, sejahtera betul serasa datang ke gereja. Gimana? Bagus ya kantorianya, bagus ya khotbahnya, nakuamelong nasang. Tapi yang paling bagus, 2 minggu saya tidak tidur ini Pak Pendeta. Pada saat Pak Pendeta berdoa, pada saat Pak Pendeta berkhotbah, enak betul tidurku. Ini juga salah juga Pak Pendeta itu ya. Salahnya pendeta atau salahnya anggota jemaat? Ya moto. Salah tabang biasa na panditami bang mi pasalah. Begadang nonton bola sampai jam 5, datang gereja jam 6, yang ada di. Ya kan harusnya istirahat, kita mempersiapkan diri. Saya ngomong-ngomong mempersalahkan kita, nah saya ini tidak tidur satu malaman, tidak tahu kenapa, tidak bisa tidur. Gelisah, ya gelisah sampai, padahal cepat loh tidur, jam 1, udah baring. Akhirnya saya pergi antar sekalian orang ke bandara jam 3. Pulang berharap tidur tidak bisa. Tapi puji syukur masih fit. Mungkin karena kebanyakan makan obat kemarin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, doa yang benar, coba lihat bagaimana doa yang benar disampaikan oleh Mordekai. Bagaimana doa yang benar disampaikan oleh umat Tuhan yang sedang terancam dibunuh, dibasmi secara massal oleh Haman. Dengan cara apa? Sungguh-sungguh berpuasa, bermandikan abu, berkerudung, menyesal, bertobat. Apa yang terjadi? Tuhan menyatakan dan mengabulkannya, menyatakan kasih-Nya dan mengabulkannya lewat seorang Esther yang didengar oleh Ahasweros. Bagaimana seorang pemazmur merasakan pertolongan Tuhan dalam kelemahannya dengan doa yang sungguh-sungguh dan tulus. Dia butuh Tuhan.
Bagaimana seorang yang tidak mengenal Yesus tetapi berdoa di dalam nama Yesus dikabulkan. Jadi bukan tentang siapa yang berdoa, tetapi bagaimana orang sungguh-sungguh berdoa. Diangkatlah seorang yang juga tidak sempurna amat bernama Elia dalam bacaan Yakobus. Meminta hujan segera turun dan Tuhan mengabulkannya sehingga tanah menghasilkan buahnya. Doa yang sungguh-sungguh. Siapa itu Elia? Elia sama saja dengan kita. Dia punya kelemahan, terjatuh juga, ngomel juga, tidak juga sempurna di dalam memahami maksud Tuhan. Menyesal juga, terkadang juga menolak. Tetapi ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan itu dia tuangkan ekspresi imannya dalam ekspresi itu. Ketulusan dan kesungguhan membuat Allah mengasihi kita. Bukan berarti ada andil kita di dalam berdoa. Bapak Ibu saudara-saudara, ingat cerita Oe? Ya ada Pak Nathaniel, kayaknya temannya Pak Nathaniel ini. Oe pergi, dia bukan orang yang terlalu beriman. Dia biasa-biasa saja. Pengetahuannya tentang Tuhan dangkal. Dia lewat. Apa yang dia bilang? Dia berdoa. Tuhan, ini Oe. Ulang lagi. Dia tidak lupa berdoa. Tuhan, ini Oe. Terus dia lakukan setiap waktu. Pergi dia singgah di rumah Tuhan. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, ini Oe. Seterusnya begitu. Dan suatu ketika dia sakit keras dan masuk rumah sakit. Dokter pun hampir angkat tangan. Dirawat seadanya. Entar lagi dia mati. Entar lagi didoakan dengan minyak urapan ya. Tetapi apa yang terjadi? Dokter kaget bukan kepalang. Ini mujizat yang luar biasa. Kenapa seorang yang sudah sangat sekarat ini bisa sembuh? Sembuh total, sehat, kuat. Seolah-olah tidak terjadi apa. Tidak terjadi sakit pada dirinya. Ternyata dia ditanya, kenapa, Cong? Dia juga kaget, dia heran. Tetapi dia sempat bercerita, dia katakan, tadi saya lihat. Dan dia segera mencari, Tuhan, Tuhan di mana engkau? Dalam penglihatannya, dalam sekaratnya dia melihat Tuhan dan mendengar Tuhan. Tuhan datang menghampirinya. Dan berkata kepada dirinya, Oe, Cong, ini Oe, Tuhan. 3 kali, Cong, ini Oe, aku Tuhan. 3 kali ngomong begitu. Saya nggak tahu ini cerita fiktif, tetapi kalau kita lihat di cerita WA, di story WA, video di WA ya, rupanya ini diambil dari cerita kisah nyata. Bapak Ibu saudara-saudara, tidak penting kita berdoa panjang-panjang gimana. Tidak penting kita berdoa detail gimana. Jangan marah Bapak Ibu saudara-saudara kalau dalam doa namamu tidak disebut. Jangan komplain sama pendetanya. Karena Tuhan tahu apa yang kita maksud dan pinta. Diucapkan tak diucapkan pun Tuhan tahu. Jangan lihat doa itu sempurna kalau bagus kata-katanya. Tetapi doa yang paling penting adalah lahir dari iman. Menguatkan kita dan percaya sungguh-sungguh bahwa kita dengan berdoa, kita tergantung kepada Tuhan.
Maka orang yang beriman pastilah bersungguh-sungguh berdoa. Kata Paulus kepada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17. Tetaplah berdoa. Roh Kudus memberkati. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, terkadang kita tidak mampu, bahkan kita seperti stuck in the moment dalam melihat kenyataan yang terjadi dalam hidup kita. Dan bahkan dalam keadaan-keadaan seperti itu, seolah-olah kita tak mampu untuk berkata dan berdoa kepadanya. Bahkan lebih parah, kita kehilangan iman dan kita tidak lagi berdoa. Doa adalah karunia dari Tuhan, maka manfaatkanlah dengan iman percaya yang juga adalah karunia dari Tuhan. Nyatakanlah doa kepadanya. Hidupmu, hidup saya dan hidup kita sekalian tergantung 100% sepenuhnya di dalam tangan kuasa Tuhan. Tetaplah berdoa. Mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita berdiri. Kita bersama-sama mendengarkan ke-10 hukum Tuhan Dasatita. Kita terima dengan sebulat-bulat hati, kita aminkan. Firman Tuhan, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau dan akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang-orang asing atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan
dan setia mematuhinya. Hidupnya mulia dalam cahaya akal, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar, dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Sidang jemaat kekasih Tuhan, marilah kita mempersiapkan ungkapan syukur kita, dan nats persembahan terambil dari Mazmur 116 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. PKJ 148. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai
hidup beriman. Kami persilahkan kepada anak-anak SMGT Sharon untuk memuji Tuhan. Satu hari lagi kau menuntun langkahku dengan tangan Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus, satu hari lagi kau buktikan berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus, hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Hebat, hebat ini. Pasti bapaknya, mamanya hebat ini. Ya, lebih hebat Tuhannya toh. Luar biasa. Ini sudah bisa diorbitkan ini Bapak. Ini luar biasa, talent yang luar biasa sekali ini. Ya, sudah ada di YouTube, saya sering lihat ya. Ya, mudah-mudahan jadi artis nanti ya. Hebat, pemain keyboardnya juga dulu. Heran-heran juga kakaknya ternyata. Ini talenta luar biasa yang diberikan Tuhan ini Pak Ibrahim. Ya, mudah-mudahan Tuhan buka jalan ya. Amin. Baik.
Mari kita bersyukur dan kita berdoa. Ialah kekasih Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur. Hari ini Tuhan menyatakan kebaikan dan kasih-Mu. Ibadah boleh kami nikmati dalam suasana yang masih terbatas. Ada yang di gedung gereja dan ada juga yang harus secara virtual dari rumah. Tuhan berkenan atas semua yang boleh kami lakukan. Dan berkenanlah kiranya Tuhan memampukan menguatkan kami hidup dalam iman kami. Dan salah satu yang boleh kami nyatakan adalah lewat doa. Mendoakan satu sama lain. Berdoa dengan sangat sungguh-sungguh. Kiranya jemaat ini boleh hidup sebagai orang percaya yang terus berdoa. Berdoa bagi kemuliaan Tuhan, bagi kehidupan bangsa dan negara, kehidupan jemaat, kehidupan siapa saja, bahkan orang yang tidak kami kenal sekalipun. Dan berkati perlengkapi kami dengan iman yang sungguh, dan kiranya kami terus berbuah banyak di dalam dunia ini. Kami percaya Tuhan punya rencana itu bagi kami semua. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang sakit lemah tubuh. Sisi, cucu, atau kemenakan dan dari Ibu Ges, Ibu Giring Kalak Suso yang ada di rumah sakit. Dan masih banyak anggota jemaat-Mu yang secara tertulis ditulis di dalam warta jemaat. Bahkan mungkin yang tidak kami sebut satu persatu. Engkau tahu harapan kami. Engkau tahu kerinduan kami. Kesembuhan. Kuatkan iman percaya kami. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang dikasihi. Keluarga Bapak Markus sampai Pandek yang kehilangan orang yang dikasihi, saudara kekasih. Juga Bapak Simon Paluin di kelompok 2 yang berduka cita. Kuatkan, hiburkan mereka semua. Segenap jemaat-Mu dalam pergumulan-pergumulan yang begitu sangat kompleks. Tuhan tahu semua. Kami tidak perlu menjelaskan. Tuhan mengetahui semua pergumulan kami. Dan pinta kami kuatkan iman percaya kami. Dan kiranya jemaat-Mu dikuatkan semua. Dan terbebas dari perkara-perkara yang membuat mereka bergumul dan berbeban berat. Gantikan semuanya dengan sukacita Tuhan. Kami percaya tanggung jawab kami dalam rumah tangga sebagai suami, sebagai istri. Kami boleh bergandengan tangan, bersatu padu menjalani peran tanggung jawab kami yang baik bagi anak-anak satu sama lain. Tak terkecuali juga anak-anak kami dalam pendidikan dan pertumbuhan mereka. Tuhan berkenan menuntun, mengarahkan, membekali dengan hal yang terbaik. Bertumbuh dengan segala potensi karunia yang Tuhan berikan. Potensi apapun itu, dan semoga kelak mereka jadi anak-anak yang membanggakan orang tua, membanggakan kami bahkan jemaat-Mu, terlebih bagi Tuhan. Juga yang sedang berjuang, Tuhan bukakan jalan untuk CASN
calon aparatur sipil negara yang sedang berjuang saat ini. Tuhan berikanlah yang terbaik. Dan kami percaya kepadamu, Tuhan berkenan memakai pemerintah kami untuk bertanggung jawab, mengelola kehidupan bersama. Itu berat Tuhan, tetapi di dalam Tuhan, berkenan Tuhan yang memampukan, sehingga pemerintah kami boleh melaksanakannya dengan baik. Keluarga kami dimanapun, sertai mereka semuanya. Kami percaya Tuhan hadir memberkati, sama Tuhan memberkati kami. Juga yang sedang merencanakan pemberkatan perkawinan yang akan dilaksanakan pada bulan 10 yang akan datang ini. Ada beberapa Tuhan yang sedang mempersiapkan diri, persiapkan jemaat-Mu, persiapkan semua yang bersangkutan untuk menghadapi semua itu dan menerima semuanya. Kami bawa di dalam doa juga rencana perjamuan kudus yang akan dilaksanakan minggu yang akan datang. Kami percaya Tuhan menolong kami, mempersiapkan kami bersama. Segala syukur karena berkat-berkat dan penyertaan pemeliharaan-Mu Tuhan bagi segenap umat-Mu, sehingga mereka bersuka cita. Terimalah syukur mereka semuanya. Kami juga doakan rencana baptisan kudus tanggal 10 yang akan datang. Tuhan campur tangan, dan secara khusus kedua pasangan pengantin kami doakan yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober. Dr. Getsa Paminturan Sambo dengan Febriana Fajar Wati, dan juga Yosua Abu Pakiding dengan Tri Utami Sumanta Sumarmo yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober yang akan datang. Persiapkan, bahkan kami sebagai majelis gereja, anggota jemaat, dan pelayan-pelayan. Situasi saat ini, situasi dunia, Indonesia, dan kota kami karena pandemi COVID-19, teruslah kami serahkan kepadamu. Kami sungguh-sungguh berdoa, kami tulus berdoa dengan iman. Tuhan, nyatakan kehendak-Mu, kuasa-Mu, kiranya pandemi ini segera berakhir. Ya Bapa, terima persembahan kami, terima hidup kami, semuanya demi kemuliaan Tuhan. Juga yang masih Tuhan percayakan apapun itu, bolehlah kami pergunakan dengan sebaik-baiknya. Semua yang mengambil bahagian pada saat ini, majelis gereja, pemain musik, kantoria, slider, dan tim multimedia, semuanya pegawai gereja tanpa terkecuali, biarlah semuanya kami persembahkan demi kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan pun yang akan memberkati seluruh pelayanan tulus dan jerih lelah hamba-hamba-Mu. Kami serahkan hidup kami, sertai kami seminggu ini di dalam tugas dan pekerjaan, di dalam aktivitas hidup kami, dan perjuangan-perjuangan kami. Kerinduan-kerinduan kami hanyalah kepadamu Tuhan. Bersama dengan harapan kami serahkan, Tuhan yang berkehendak. Sambut sempurnakan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akan mengambil bahagian pada pelayanan sakramen perjamuan kudus minggu yang akan datang.
Untuk itu, mari sejenak kita dengarkan bersama-sama bagian ini untuk mempersiapkan kita. Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bagian di dalam perjamuan kudus hendaklah kita masing-masing bersikap demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kita kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Yesus Kristus. Ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Amin. Mohon perhatian kita sejenak akan penekanan Warta Jemaat Minggu 26 September 2021. Yang pertama, ibadah Minggu di masa pandemi disampaikan kepada kita semua bahwa masa pandemi ibadah Minggu tetap dilaksanakan 3 kali, yakni pukul 6, 9, dan 17 waktu Indonesia Tengah. Warga jemaat yang datang beribadah wajib memakai masker dan mengikuti protap kesehatan. Yang kedua, pernikahan. Rencana pemberkatan peneguhan nikah pasangan yang pertama, Dr. Getsa Paminturan Sambo dengan Febriana Fajarwati SE akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Oktober 2021 pukul 11 WITA. Konvokator kelompok 4 dan pianis Nyonya Margareta Samperuru. Berikut pernikahan antara Joshua Abu Pakiding dengan Tri Utami Samanta Sumarno akan dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Oktober 2021 pukul 10 WITA. Konvokator kelompok 1 dan 5, pianis adalah Nelvi. Selanjutnya, perjamuan kudus. Dalam rangka memperingati Hari Perjamuan Kudus Sedunia pada Minggu 3 Oktober 2021, di semua jam kebaktian
akan dilaksanakan perjamuan kudus, yaitu kebaktian pukul 9 WITA, tetap mengikuti perjamuan kudus di rumah masing-masing. Warga jemaat yang sudah sidi atau baptis dewasa dan tidak terkena disiplin gerejawi harap mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus tersebut. Berikut sidang majelis gereja. Dalam rangka penetapan bakal calon majelis jemaat Rama periode 2022 sampai 2024 pada hari Minggu 3 Oktober 2021 pukul 11.30 WITA akan dilaksanakan sidang majelis jemaat Rama secara on-site atau tatap muka. Harap segenap majelis gereja dan ketua, sekretaris, bendahara OIG Jemaat Rama mengikuti sidang tersebut. Selanjutnya vaksinasi 2 COVID-19. Disampaikan kepada segenap warga jemaat yang telah mengikuti vaksinasi pertama di Gereja Rama bahwa vaksinasi kedua COVID-19 akan dilaksanakan pada hari Rabu 29 September 2021 pukul 8 pagi di Gereja Rama. Diingatkan untuk membawa kartu kontrol vaksin yang telah dibagikan pada waktu vaksin pertama. Tim kerja vaksinasi dalam rangka membantu pemerintah dalam percepatan vaksinasi COVID-19, khususnya bagi pemuda, pelajar, dan mahasiswa yang mana akan belajar secara tatap muka. Untuk itu, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI Sulsel bekerja sama dengan Polda Sulsel mengadakan vaksinasi COVID-19 pada hari Sabtu 2 Oktober 2021 di Sekretariat GMKI Cabang Makassar, Jalan Gunung Bawah Karaen nomor 56, mulai pukul 9 sampai pukul 15 WITA. Disediakan pula door prize. Kontak person ada di sini nomor 0812 42 703703, kemudian Gusti 085397698988, Praya 085299600021 dan Tio 082188931779. Demikian warta jemaat, terima kasih atas perhatian kita semua. Marilah kita semua memuji Tuhan dari PKJ 249. Ya Tuhan, kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu setia turut kehendak-Mu. Ya Tuhan, ku yakin kuasa-Mu menuntun setiap langkahku. Ajarlah aku menyerahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Sidang jemaat, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan.
Tetaplah setia dalam iman dan doa kepada Tuhan. Arahkan hatimu dan pikiranmu seluruh hidupmu. Harapanmu hanya kepadanya dan mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Atas nama segenap majelis yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Agustinus Pali STH, juga yang bertugas Kantoria, petugas LCD, petugas multimedia, anak kekasih Sharon Payungalo, dan semua terkait dalam pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Kita sambut dengan nyanyian penutup. Kidung Jemaat 436 ayat 1 dan 2. Lawanlah godaan. Lawanlah godaan, selalu bertekun. Tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah. Tindakanmu tulus, tiada bercela. Junjung kebenaran, hidup dalam terang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Puji syukur karunia Tuhan atas kita hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita terus bersuka cita dalam beriman dan terus berdoa kepadanya. Dan Tuhan pasti menguatkan kita sekalian dan memberkati semua umat Tuhan yang hidup menurut firman-Nya. Kembalilah dan hiduplah dalam terang kasih Tuhan. Salam bagi kita sekalian, Shalom dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.
hatiku